apa kabar kalian? Selamat malam. Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, ini adalah tentang si dia. Yang apa? Yang memimpikan kamu. Siapakah dia yang memimpikan kamu? Aku tidak akan membuka mimpinya, teman-teman, karena mimpi pasti berbeda-beda. Yang pasti tentang kamu. Alurnya aku nggak ceritakan, tapi kita akan lihat siapa orang yang memimpikan dirimu. Untuk melihat seseorang, aku akan menggunakan 9 kartu dari kartu Lenormand. Aku akan coba untuk lihatkan siapakah yang memimpikan dirimu. Siapa sih yang mimpiin diri kamu? Mais. Kalau dari personal, orangnya stresan. Stres akut. Banyak pikiran. Mengenai masalah keuangan. Orang yang memiliki masalah kestabilan keuangan, abundance. Bisa jadi dia tidak sendiri. Ciri-cirinya seperti itu ya, selalu ada masalah keuangan. Dia ini orangnya adalah orang yang penuh misteri namun juga penuh cinta. Apalagi dalam masalah cinta, aku taunya sih dia jago dalam mengambil hati. Namun sepertinya kalian itu kayak nggak ada perkembangan karena ada kartu cross. Kalian hanya terkoneksi secara spiritual tapi bukan secara fisik. Dia adalah orang dengan postur ya, posturnya lumayan tinggi. Dan aku bisa ngeliat di sini, ini person ya, aku ganti dulu ya teman-teman. Saya nggak tahu apa person. Bisa jadi wanita, udah nggak apa-apa. Aku ngelihatnya di sini. Energinya itu ada coffin, ada energi penundaan. Apakah orang ini sedang tidak sehat? Apakah kalian di sini sedang tidak bersama? Jadi ada banyak penundaan, banyak sesuatu yang tidak terungkapkan, banyak sesuatu yang tidak terkatakan. Kartu man, person, dan ship. Aku lebih ngelihatnya kayak seseorang yang memang sedang berproses. Ini bisa aja ini kamu ya, karena kita lihat orangnya ini dia punya sisi maskulin juga, punya sisi senang dengan proses itu. Waktunya dia datang ke kamu tuh lama gitu, udah lama nih, mungkin tahu kamu udah kenal dia tuh udah lama. Nggak mungkin lah orang tuh tiba-tiba kayak ketemu langsung mimpiin kamu. Kayaknya kok gombal. Aku ngelihatnya di sini kalau dari sisi uang, dia bukan orang yang kaya atau sedang ada masalah keuangan. Itu udah pasti sih, karena yang aku lihat malam ini mencerminkan seperti itu. Ya, kita lihat lagi di sini. Ada insting. Ini sama aja kayak misteri ya. Ada kartu moon. Dia itu punya feeling so good, teman-teman. Jadi dia tuh bisa ngerasa, misalnya orang ini suka sama dia, apa yang akan terjadi. Makanya kenapa dia tuh suka mikir yang kayak belum kejadian tapi dipikirkan sekarang. Pikirannya berat banget. Dan aku ngeliat di sini orang ini memang sempat punya orang lain, tapi kayaknya sekarang itu lagi kayak misah gitu. Tapi aku nggak tahu apakah udah cerai atau belum. Tapi sih kayak terhambat ya. Dia nggak main-main gitu. Maksudnya ada salah satu mungkin yang tidak difokuskan lagi. Tapi dia bisa hidup dengan cinta dua arah, dua jalur.
insting, wisdom, guilt. Dia selalu punya perasaan yang bersalah sama kamu. Kadang-kadang dia masih terkoneksi, dia maksudnya masih ingin mengkoneksikan energinya sama kamu. Tapi di sisi lain, ketika dia mau datang, takut banyak salah. Aku banyak salah nih. Aku mesti gimana? Anchor. Tuh, teman-teman. Ada yang menghambat hubungan ini untuk berjalan. Aku lihat di sini ada kartu pemisah yang besar di antara kalian. Terkait dengan komitmen mungkin. Ya, nggak bisa kasih komitmen orang ini, atau belum bisa memberikan komitmen dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, aku mikir kayak gimana ya teman-teman. Kadang-kadang nih ya, orang kalau suka memang agak sulit kalau seseorang di sini tidak bisa memberikan kamu komitmen. Tetapi energi yang aku tangkap ya, ini adalah orang yang paling kuat koneksinya ke kamu. Mengapa seperti itu? Growth. Dia udah mulai mikir panjang. Udah mulai dewasa. Ingat ya, kalau dia laki-laki maupun perempuan, titik dewasa orang tuh berbeda-beda. Ada yang umurnya masih muda tapi udah kayak orang tua, ya kan? Terus kalau seandainya ada yang umurnya sudah kepala 40 tapi masih aja kayak anak-anak, dan baru dewasanya mungkin 5 tahun kemudian, berapa tahun kemudian. Apalagi laki-laki. Itu masih logik ya, karena logik itu tidak membuatkan mereka tuh cepat dewasa. Jadi aku bisa ngelihat di sini, dia baru menyadari bahwa kamu itu adalah temptation dia. Orang yang paling perfect untuk mendampingi dia adalah kamu. Itu dia baru sadar belakangan. Gitu loh. Dengan kamu itu lebih banyak kayak dapat ilmu. Ibaratnya kayak misalnya kamu sekolah di A, sekolah di B, sekolah di C. Tapi kok ada, walaupun sekolah A ini sederhana dan ini sekolahku yang dulu, tapi kok kayak nggak bisa di-compare sama B dan C ya. Kualitasnya tuh jauh banget gitu. Kualitas A ini lebih bagus dari mana-mana daripada B sama C, walaupun lebih mahal, lebih high maintenance, uang biaya SPP-nya juga lebih bagus. Ya, tapi kita ngelihatnya tuh kenyamanan di sini. Nah, teman-teman, dia juga pernah punya salah sama kamu yang sekarang dia sadari bahwa dia dulu pernah curang sama kamu, memanfaatkan keadaan dan membuat cinta kamu itu kayak jadinya bertepuk sebelah tangan belakangan. Ya, di sini ada creation dan ada miracle, artinya kedepannya dia tuh berpikir bahwa aku pengen sekali untuk diberikan kayak semesta tuh memberikan kayak hidayah gitu sama dia. Semesta memberikan hidayah sama dia untuk kamu tuh berubah, untuk kamu tidak menjadi dirimu yang dulu. Ini aku bisa pastiin sih, ini adalah orang lama, orang yang benar-benar sayang sama kamu, dan ya, dia tuh ada ketergantungan sama kamu. Karena kamu tuh melayani dia dengan baik. Dia nyadarin dari dalam dirinya bahwa tidak ada yang lebih baik daripada diri kamu, ya. Di sini dia tuh gimana sih tiba-tiba dia dapat kamu? Dari mimpi itu sudah jadi enlightenment. Kemudian dari mimpi ini memang mendapatkan sebuah pencerahan. Enlightenment itu bisa macam-macam, teman-teman. Tiba-tiba kayak kepalanya kejedot gitu, tiba-tiba dia sadar, atau dia tiba-tiba amnesia, tadinya dia jahat jadi baik. Itu udah ada maknanya lah di situ semua ya. Dan di sini mungkin memang melalui mimpi, karena mimpi itu adalah salah satu bentuk pesan dari semesta yang kayak bisa nyambung ke alam bawah sadar. Dan ini masuknya ke range bawah, ini adalah range bawah alam sadar, sedangkan yang di atas adalah kesadaran, consciousness, dan ini unconsciousness ya. Terus aku ngeliatnya juga di sini ada kartu bagaimana kamu tuh baik sama dia, ya ibaratnya apa yang dia mau kamu tuh penuhi, sehingga dia tuh kayak menjadi lebih baik dan ada ketergantungan di situ. Gitu loh teman-teman.
Ya orangnya ini memang tidak baik sama kamu dari awal, tapi dapat hidayah melalui mimpi, jadinya ya terbuka lagi. Lalu efeknya apa sih, Kak? Dari dia mimpi yang sebetulnya notabene aku tidak peduli dia mimpi apa gitu, tapi efeknya apa sih? Ada efeknya nggak sih? Efeknya ke kamu. Tuh, ingat kamu lagi. Six of Cups, ada memori yang terputar. Ibaratnya kalau kaset lama ya, itu berputar kembali. Tuh, ada rasa kangen. Aku pengen ketemu sama kamu. Kapan nih ketemuannya? Pengen nyamperin kamu. Dan datangnya tiba-tiba. Kamu suka gak sih didatengin sama orang lama? Coba, masih ada rasa kangen gak sama orang lama? Coba komen di bawah. Aku tuh komen baca loh teman-teman. Kalau misalnya ada yang apa ya, yang misalnya di YouTube oke, tapi kalau komunikasi rempong, aku males ngeladeninnya. Nah, ada love call, kemudian ada kamera. Aku ngelihat di sini teman-teman, love call. Ya, love call itu ada someone express love. Aku ngelihatnya dia inget sama kamu, ini aku bilang apa? Reminiscing. Ya, reminiscing. Ada memori yang tercapture di situ. Terus akhirnya apa? Menghubungi kamu tuh dengan cara elektronik. Message ya, kalau sekarang pakai Telegram kayak Line kayak apapun itu. Terus di sini tuh memberikan cinta sebenarnya sama kamu. Aku ngelihatnya dia mau bilang sama kamu bahwa you are the only one. Ya, belum ada yang lain. Aku gak bisa ngelupain kamu. Ya kadang-kadang gini loh. Kondisi itu ngebuat kita kadang-kadang kita tuh harus stop. Itu adalah pilihan sulit. Ketika kita suka, tapi kita harus stop. Dan aku pastikan sih orang ini mungkin dia ada yang lain, tapi dalam proses untuk mau diselesaikan mungkin. Atau dia masih ada fokus yang lain, tapi kalau dia tujuannya dekat sama kamu, itu artinya di sini dia masih ada ketertarikan dan ketergantungan sama kamu. Susah buat dia untuk tidak terkoneksi atau detachment sama kamu. Bagusnya kan kita kan tidak melekat dengan siapapun kan. Tapi di sini ada orang yang memang sepertinya agak sulit untuk lepas dari diri kamu. Kemudian di sini ada kartu step in the back. Ya, pada masa lalu, di suatu bulan, dia pernah nusuk kamu dari belakang. Meninggalkan bekas yang sangat-sangat sulit kamu buka untuk baikan lagi. Kalaupun kamu bilang aku baikan, tapi aku gak mau deket sama dia. Ada kartu stability. Di sini aku lihat sebetulnya efek dari dia pernah nyakitin kamu, ya ini buat kamu ya ini bawah. Aku ngerasa kamu tuh akan lebih banyak belajar dan lebih banyak stabil sih. Karena kalau dulu aku pernah disakitin, aku udah pernah ngerasain itu dan aku bilang di sini udah nggak ada ininya lagi, udah nggak ada efeknya lagi buat aku. Iya kan? Tapi jeleknya adalah kamu sangat sulit untuk move on dari orang ini. Kamu untuk kencan aja rasanya tuh males. Oke? Nah, untuk supaya kamu tidak malas, jangan lupa. Nggak usah misalnya kamu nggak mau beli produk Li Aura dari parfumnya karena kemahalan kak, budget aku cuma 200.000, beli garumnya aja. Garumnya itu sudah bagus banget teman-teman, bisa membuat energi kamu yang negatif jadi positif dan lain-lain ya. Jadinya kamu harus beli, ini wajib best buy banget. Aku tuh udah pakai ini udah habis 3 botol dan ini botol yang ketiga. Nanti kalau misalnya memang udah habis, aku biasanya akan dikirimin lagi. Dan aku tidak mengganti parfumku teman-teman. Ya kamu kalau mau pakai parfum yang lain silakan, tapi ini yang menjadi utama dan jangan dicampur. Disemprotin ke baju, kalau kamu nggak sensitif kulitnya, untuk yang cairan kamu boleh semprotin ke kulit, itu lebih bagus lagi.
Efeknya bisa pusing, ya. Efeknya bisa sangat pusing. Kalau kamu semprotin di kepala gitu, kalau misalnya ada yang pikiran kamu jelek atau ada orang yang mau nyerang kamu segala, nah itu akan dibersihkan. Efek tiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang seger, ada yang pegel. Kalau semakin pegel berarti ada banyak energi negatif dalam diri kamu yang harus dibersihkan dan kamu harus lepaskan. Ya, bisa narik dia nggak kak biar dia tuh tergila-gila sama aku? Oh tentu bisa, tapi ingat ini bukan parfum pelet. Jadi teman-teman, sebetulnya apa sih yang kita harus percayai di sini? Bahwa energi itu sangat berpengaruh. Kalau misalnya kamu ketemu sama orang yang energinya jelek, kamu juga pasti akan ikut capek. Tapi gimana kalau udah nempel? Kamu akan terus depresi, patah arang. Contohnya kayak gini nih. Efek dari dia pernah nyakitin kamu adalah kamu sudah merasa sakit, kamu merasa kayak udah memberikan segalanya sama orang ini tapi ditusuk dari belakang sehingga kamu tidak ada mood lagi untuk jatuh cinta. Dan ini solusinya. Aku nggak akan ngomong banyak-banyak di sini. Ini solusinya. Ya. Jadi nggak usah mikir bahwa gimana aku ngedapatin cowok, tapi bukalah aura kamu dulu. Kalau aura kamu baik, kamu cantik, mau kamu gendut kayak kamu badannya kurus banget kayak itu bakalan dilihat sama orang. Karena ada cahaya. Warna aura tuh nggak bisa kita pakemin. Aku mau pink terus. Kalau kamu moodnya jelek ya tetap aja jelek. Dan itu berubah-ubah loh. Kalau kamu udah bangun tidur, kamu ngerasa kayak fresh gitu, aura kamu pasti bisa hijau, kuning. Tapi kalau misalnya lagi sakit, badan kamu pegel, apalagi lagi puasa, abu-abu. Ada yang kena mah itu abu-abu. Aura tuh macam-macam teman-teman, sampai 6 lapis. Nah ini efeknya. Kalau kamu kayak merasa udah tersakiti dan kamu nggak mau ketemu sama orang lain, itu kataku sih kurang bagus ya. Saran aku adalah gini sih teman-teman, perbanyak untuk untuk tidak selalu sakit hati dengan masa lalu, karena itu akan mempengaruhi kamu ke depannya. Kalau kamu terus-terusan bersungut-sungut, oh gara-gara dia nih gue sampai too late to married, buang waktu terus ya kayak gitu, ya nggak akan selesai. Bisa aja dia ini jodoh kamu, makanya kamu nggak dikasih orang lain. Kenapa nggak mungkin? Mungkin aja kalau udah jalannya. Kalau kata guruku ya, guru spiritual aku, mungkin gak sih aku tuh ketemu sama si dia ini yang punya istrinya orang lain? Mungkin aja. Kalau misal memang dia buat kamu, pasti akan ada masalah di rumah tangganya dan ya udah memisahkan diri. Dan itu ya mudah-mudahan kalau misalnya memang apapun jalannya, kalau misalnya memang yang penting statusnya udah single ya, aku mau. Kalau misalnya dia masih sama pasangannya ya aku juga mikir dong. Kita juga pakai logika dalam hal ini. Gitu ya, teman-teman. Dan aku lihat di sini, kamu sudah berusaha sekuat apapun tapi hancur. Iya, gara-gara orang ini. Itu efek di kamu. Bagaimana efek di dia? Quarrel. Dia ketagihan sama kamu nih. Ketagihan untuk komunikasi, ketagihan untuk bicara sama kamu. Aku bisa bilang ini akan ada pertemuan ya. Aku bisa klaim itu. Tapi aku nggak tahu kapannya. Itu semua dari kondisi lapangan dia. Lapangan masing-masing. Kita akan lihat inisial-inisialnya sebagai penutup di pembacaan ini. Siapakah dia? Siapakah yang mimpiin kamu? Kita cek ya. Y, M, jadi Mela lagi namanya. R, siapakah dia? Ini I ya teman-teman. Tuh namanya. Oke. Buat kamu yang percaya, jika namanya ini muncul adalah 80%. Buat kamu yang percaya, walaupun namanya nggak muncul, ini bisa berlaku 60-75%. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku malam ini. Jangan lupa cus order
check out WhatsApp ke admin Riri, akan langsung dilayani. Kita untuk lebaran ini akan tetap buka ya. Mas-masnya tetap akan ngambil sih. Tapi masalahnya kamu di rumah apa enggak gitu loh. Ya. Thank you. Bye-bye.